Sekarang kita masuk di bab 2 dengan tema teknologi digital sebagai alat bantu manusia. Tanpa kita sadari, aktivitas kita sehari-hari selalu berdekatan dengan teknologi digital. Misalnya, menggunakan ponsel untuk mengakses aplikasi belajar, menghubungi teman, dan mencari berbagai informasi melalui komputer. Teknologi digital dapat mempermudah aktivitas kita saat belajar, bermain, maupun berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang tinggal di tempat jauh. Pada bab ini, kita akan berkenalan dengan teknologi digital. Kamu akan mengetahui apa itu teknologi digital, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa teknologi digital menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita jelajahi dunia teknologi digital. Kita masuk ke subbab A, yaitu konsep dasar teknologi digital. Saat kamu dan temanmu saling mengirim pesan teks melalui ponsel, itu berarti kalian sedang menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi. Melalui teknologi digital, berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dan praktis. Perangkat seperti ponsel pintar, laptop, dan komputer merupakan contoh teknologi digital. Perangkat tersebut dapat menyimpan banyak informasi, memproses data dengan cepat, dan membantu manusia dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Informasi juga dapat disimpan, dikirim melalui internet, dan diproses sehingga lebih mudah digunakan. Untuk lebih memahaminya, simak skema berikut ini. Ketika kamu mengirim pesan kepada teman, pesan tersebut tidak langsung dikirim dalam bentuk teks. Teknologi digital akan mengubahnya menjadi kode melalui proses enkripsi. Setelah sampai di ponsel temanmu, kode tersebut dikembalikan menjadi pesan asli melalui proses dekripsi. Dengan cara ini, informasi dapat dikirim dengan aman dan cepat. Selanjutnya, subbab B, membahas sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas 3 komponen utama, yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan manusia yang memberikan instruksi menggunakan komputer, brainware. 1. Perangkat keras, hardware. Perangkat keras adalah bagian komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras berperan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi komputer. Komputer bermanfaat untuk mengetik, menggambar, serta memproses dan menyimpan data. Tanpa perangkat keras, komputer tidak dapat bekerja. Berikut ini bagian-bagian komputer yang dapat kita ketahui. Selanjutnya, kita akan mempelajari perangkat lunak atau software. Software adalah bagian komputer yang tidak dapat dilihat, tetapi berfungsi mengatur dan memberikan perintah kepada perangkat keras agar komputer dapat bekerja. Berikut ini adalah beberapa jenis perangkat lunak. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan software utama yang mengatur seluruh bagian komputer dan mengendalikan cara kerja komputer. Jenis-jenis sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, Mac OS, dan iOS. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan aplikasi di dalam software. Selanjutnya, aplikasi atau program. Kamu pasti memiliki alat tulis seperti pensil, penghapus, penggaris, atau spidol yang memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Di dalam komputer juga terdapat banyak alat yang dapat kita gunakan untuk melakukan berbagai macam tugas. Alat-alat di komputer ini dinamakan aplikasi atau program. Berikut adalah contoh aplikasi dan program di dalam komputer. Microsoft Word digunakan untuk mengetik tulisan di komputer. Microsoft Excel digunakan untuk mengolah angka dan data dalam bentuk tabel. Microsoft PowerPoint digunakan untuk membuat presentasi. Photoshop adalah aplikasi untuk mengedit foto. Canva, aplikasi untuk membuat gambar atau desain grafis seperti poster, brosur, dan bahan publikasi lainnya. Browser, aplikasi untuk menjelajahi internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Pembahasan selanjutnya adalah brainware. Brainware dalam sistem komputer adalah istilah untuk manusia yang menggunakan, mengoperasikan, atau memanfaatkan komputer. Jadi, ketika kamu sedang memakai komputer, kamulah yang disebut sebagai brainware. Di bagian C, kita membahas konten digital sederhana. Konten digital adalah cerita ataupun ide yang dibuat dengan teknologi digital melalui perangkat seperti komputer atau ponsel. Bentuknya dapat berupa tulisan, gambar, suara, ataupun video. Konten digital dapat dibagikan atau diseminasi kepada orang lain melalui media digital, seperti situs web, tautan, atau media sosial.
Pertama, membuat konten digital sederhana di Canva. Pernahkah kamu membuat cerita atau poster ajakan di buku gambar atau karton warna? Sekarang, kamu juga bisa membuatnya di komputer atau ponsel pintar menggunakan aplikasi Canva. Dengan Canva, kita dapat membuat berbagai konten digital yang menarik, seperti cerita pendek, pesan motivasi, dan poster ajakan. Canva juga menyediakan berbagai pilihan warna, font, serta template yang dapat digunakan untuk mempercantik desain. Contoh poster yang dapat dibuat di Canva antara lain poster hemat air, jadwal piket kelas, dan ucapan ulang tahun. Kedua, membagikan hasil karya digital di Canva. Setelah selesai membuat karya digital di Canva, kamu dapat membagikannya kepada teman, guru, atau orang tua. Kamu bisa membagikan hasil karya digitalmu dengan dua cara. Pertama, membagikan lewat tautan atau link. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Klik tombol di bagian kanan atas layar Canva. 2. Pilih salin tautan atau copy link. Pastikan pengaturan berbagi diatur menjadi siapa saja yang memiliki tautan dapat melihat. Kirim link tersebut ke guru, teman, atau orang tuamu melalui WhatsApp, email, atau Google Classroom. Kedua, mengunduh atau menyimpan hasil desain. Jika kamu ingin menyimpan hasil karyamu di komputer atau ponsel, kamu dapat mengunduhnya. Canva menyediakan dua jenis file utama. 1. PDF, cocok untuk menyimpan teks seperti cerita, puisi, atau laporan. 2. PNG atau JPG, cocok untuk menyimpan gambar seperti poster atau desain visual. Perhatikan langkah-langkah berikut ini untuk mengunduh hasil karyamu. 1. Klik tombol bagikan, lalu pilih unduh atau download. 2. Pilih jenis file yang ingin kamu simpan, lalu klik tombol unduh. 3. File akan tersimpan di perangkatmu dan bisa kamu buka kapan saja, meski tanpa jaringan internet. D. Manfaat dan dampak teknologi digital. Teknologi yang kita gunakan setiap hari memberikan banyak manfaat dan dampak pada kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, mari kita cari tahu, apa saja manfaat dan dampak teknologi pada kehidupan kita sehari-hari. 1. Manfaat teknologi digital. Di antaranya ada berkomunikasi menjadi lebih mudah. Melalui ponsel dan jaringan internet, kita bisa menelepon, mengirim pesan, atau melakukan panggilan video dengan mudah bersama teman maupun keluarga. Selanjutnya, belajar menjadi lebih seru. Kita dapat mencari informasi di internet untuk mengerjakan tugas sekolah, serta menggunakan aplikasi dan video pembelajaran agar lebih mudah dalam memahami materi. Perangkat keras seperti laptop dan proyektor juga membantu menampilkan materi jadi lebih menarik. Selanjutnya, mencari informasi dengan cepat. Jika kita ingin tahu tentang sesuatu, misalnya cara membuat kue, kita dapat langsung mencari informasinya di internet menggunakan komputer atau ponsel. Selanjutnya, menyediakan hiburan seru. Teknologi juga menyediakan berbagai hiburan seru, seperti bermain game interaktif, menonton film atau video kesukaan, dan mendengarkan musik anak-anak. Selanjutnya, membantu pekerjaan. Melalui teknologi dan internet, kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang atau makanan. Sekarang, semuanya bisa dipesan dengan praktis secara online dan diantar langsung ke rumah. Terakhir, membuat karya menjadi kreatif dan menarik. Kita dapat membuat gambar, cerita, presentasi, bahkan video sederhana dengan berbagai aplikasi. Aplikasi-aplikasi ini membantu kita menyampaikan ide lebih kreatif dengan cara yang menarik.